أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur doa kita terijabah, doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 3 bulan yang lalu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dari 3 bulan yang lalu kita sudah berdoa minta keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan yang paling terujung dari potongan doa kita adalah kita minta agar disampaikan ke 1 bulan namanya bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita memasuki hari pertama. Kenapa kita ingin sampai ke bulan Ramadan ini? Karena banyaknya kemudian keberkahan-keberkahan di dalamnya, hidangan-hidangan Rabbani di dalamnya, yang mana itu semua adalah karunia, adalah fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah apa sikap kita, hati kita terhadap karunia-karunia Allah ini, hidangan-hidangan Rabbani ini, al-farah, menghadirkan rasa senang. Jangan sampai memasuki bulan Ramadan yang ada tidak senang. Tidak senang karena harus menahan lapar dan dahaga. Dari fajar sampai terbenam matahari, aduh capek saya, boro-boro, susah biasanya kalau hari pertama payah puasa saya mah, hari kedua payah, hari ketiga payah, sampai seminggu lah kira-kira kalau saya baru kemudian bisa beradaptasi. Ini ciri-ciri orang yang seperti saya, sama kedul, yang malas apa? Malas puasa sunnahnya. Makanya sebetulnya di antara satu yang kita jumpai, ada satu kesunahan di bulan Sya'ban, apa? Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullah illa qalila. Nabi itu pada bulan Sya'ban banyak atau memperbanyak puasa sunnah, kecuali hanya beberapa hari saja. Nanti kemudian ada syarah atau keterangan yang menarik, apa? Ma fa'alahu Rasul min babit taskhin. Yang dilakukan Rasulullah itu adalah babnya adalah at-taskhin. At-taskhin itu artinya pemanasan. Tentu pemanasan yang dimaksud lebih kepada mengajarkan kepada umatnya, mencontohkan, bukan untuk Rasul sendiri. Kalau untuk Rasul soal menahan lapar dan dahaga, bahkan lebih dari itu, bukan hal yang susah. Artinya ngajarin terutama untuk kita-kita yang tadi kedul, yang malas puasa sunnahnya. Ada pemanasannya dulu sebetulnya. Di antaranya dengan tadi puasa sunnah. Sehingga ketika masuk 1 Ramadan sudah terbiasa. Yang biasanya dia 1 hari atau hari pertama payah, 2 payah, 3 payah, 3 hari atau bahkan 1 pekan, baru pekan kedua ketiga merasa lancar beradaptasi, maka telat sebetulnya. Harusnya di bulan Sya'ban, ya, ada pemanasannya dulu sebetulnya. Jangankan masalah puasa, segala sesuatu saja ada pemanasannya. Kita olahraga
ya, kita mau main apa, futsal misalkan, kan begitu. Sebelum main futsal maka kita apa, lari-lari kecil, olahraga ringan dulu, kan begitu, di pinggir lapangan. Atau sebelum senam tuh, kan senam tuh zaman dulu saya kecil tahun 90-an, kalau lagi apa atau 80-an lagi SD begitu kan, ada senam. Masih ingat, ada bagian awal, bagian tengah, bagian akhir, apalah namanya begitu kan. Yang awal itu kan pemanasan, yang tengah-tengah gerakannya yang sudah agak kencang lah begitu kan. Nanti terakhir ada namanya mungkin apa, pelemasan atau perenggangan, ada pemanasannya. Kita berangkat ke kantor, yang kata ahli mesin lebih maslahat itu kalau mobil katanya dipanasin dulu. Kalau yang ada putarannya speedometer katanya paling enggak bergerak dulu sampai ujung, entahlah, wallahu a'lam, kami orang awam katanya begitu. Ada yang pakai indikasinya berupa menitan, 1 menit katanya minimal. Ya intinya adalah pemanasan, ada pemanasannya dulu ya. Nah apa namanya, maka kita kemudian lagi-lagi kita hadirkan rasa senang, harus senang, jangan sampai menggerutu, ya Allah susah payah, lapar, dahaga, hilangkan itu semua. Harus senang, dan dibalik itu biasanya kan orang senang itu karena ada apa, di belakangnya ada hadiah-hadiah. Nah itu yang kemudian kita harus hadirkan. Di balik kita bersusah payah, beribadah, nahan lapar, dahaga, ingat di belakang itu ada fadilah-fadilah dari Allah yang jauh lebih besar, tentang puasa, tentang qiyamul lail dan lain sebagainya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, biasanya kita mengkaji fikih 4 mazhab. Kita sudah sampai kalau tidak salah mandi sunnah khusus untuk kemudian Ramadan ini. Kita langsung dulu skip menuju bab puasa, dan dengan tema yang lebih umum. Panitia memberikan tema tentang hukum, bahkan bukan hanya puasa tapi ibadah Ramadan, hukum ibadah Ramadan beserta hikmahnya. Kita akan sarikan, kita akan ambilkan dari kitab Al-Fiqhul Manhaji yang disusun oleh Syekh Mustafa Diyib Al-Bugha. Sebelum ke hukum, justru kita ke hikmah dulu, nanti hukumnya diselipkan di dalam salah satu hikmah. Hikmah pertama dalam Al-Fiqhul Manhaji terkait ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini apa? Allah subhanahu wa ta'ala qaddasa hadha syahr, Allah mengkuduskan, Allah memuliakan, mensucikan bulan ini. Artinya bulan ini punya keutamaan dibanding bulan yang lain. Dalam riwayat misalkan disebutkan apa, syahrun azim, bulan yang agung, atau juga kemudian syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Yang kemudian timbul perdebatan-perdebatan dalam beberapa apa namanya situs WA. Yang kita ucapkan adalah syahrun mubarak, jangan syahrun atau Ramadan mubarak, jangan Ramadan karim. Akan ramai itu begitu biasanya. Mohon maaf, hal-hal yang seperti itu perdebatan, itu khilafiyah, bukan satu qaul. Nggak boleh Ramadan karim, artinya Ramadan yang dermawan, karena Ramadan memberikan kepada kita pahala-pahala, kan begitu disebut dengan karim. Yang ada Ramadan mubarak, datang dengan dalilnya, hadisnya sahih. Oh iya ya, nggak boleh Ramadan karim. Nah itu pendapat memang boleh kemudian kita ambil, tidak mengapa, pendapat dari ulama-ulama Saudi. Ulama Mesir kemudian bagaimana menanggapinya? Ini pendekatan lebih ilmiah justru. Al-Faqih lebih setuju kepada pendapat yang kedua. Boleh nggak kita menisbatkan kata karim kepada makhluk Allah seperti Ramadan karim? Jawabannya boleh, sangat boleh. Dan itu menjadi satu yang terbiasa, kata dalam fatwa ulama Mesir, menjadi satu hal yang biasa kita ucapkan, penisbatan kata karim, dermawan kepada makhluk Allah. Dicontohkan tidak hanya Ramadan karim. Apa misalkan contohkan yang lain? Kalau orang Arab ada rojulun karim, seseorang yang dermawan.
Misalkan lagi, bahkan tidak hanya seseorang. Nabatun karim, orang Arab biasa menyebut nabatun karim, tumbuhan, ya, tumbuhan yang dermawan. Maksudnya dia subur, menghasilkan, tidak pernah gagal panen. Kan begitu, ada yang model seperti itu ya. Kita punya pohon mangga misalkan, ini mangga saya alhamdulillah, yang lain-lain kadang-kadang setahun, tahun kemarin itu tidak berbuah, tidak panen. Saya alhamdulillah tiap tahun, mungkin apalah tanahnya dan segala macamnya mendukung, unsur haranya mendukung, begitu kan, setiap tahun dia menghasilkan, memberi, maka nabatun karim. Nah, kemudian apa yang menjadi perbedaannya, yang kemudian kita pegang? Kalau kemudian kita mengatakan boleh karim, penisbatan karim kepada makhluk Allah, yang tidak boleh adalah kalau kita melupakan musabbib, hanya mengingat sebab dunal musabbib. Kalau kita hanya mengingat, mengetahui, menisbatkan kepada sebabnya dan menafikan musabbibnya, itu nggak boleh. Kita bilang Ramadan karim, kita kemudian menisbatkan kata karim kepada Ramadan, kemudian kita lupakan penyebabnya yang menyebabkan Ramadan karim. Ramadan adalah sebab, yang musabbibnya menyebabkan Ramadan karim Allah. Seperti manusia juga, rajulun karim, seseorang yang karim. Maka tidak boleh kalau kita melupakan musabbibnya Allah. Manusia, si rajul tadi, sebabnya dia orang yang dermawan. Kalau kita kemudian ingat dia itu orang yang dermawan, kemudian kita lupa dia punya uang sehingga dia dermawan, sukses usahanya, itu semua ada musabbibnya, pemberi sebab adalah Allah. Itu yang tidak boleh. Nabatun karim, kita betul-betul membanggakan si pohon mangga ini. Pokoknya pohon mangga ini, sampai kemudian kita kultuskan, dia pemberi rizki di saat orang-orang tidak musim panen mangga ini menghasilkan, sehingga kita sepertinya bagaimana melupakan Allah musabbibnya. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau pakai pendapat yang kedua, ulama Mesir misalkan, ya boleh-boleh saja. Catatannya apa? Jangan melupakan Allah sebagai musabbibnya. Di antara keberkahan misalkan Ramadan, contoh yang paling dasar adalah dalil tentang puasa misalkan, ya, bahwa puasa itu di antara fadilahnya adalah apa? Maghfirah Allah. Ramadan, maka dia bukan musabbibnya, dia sebab. Dengan wasilah sebab di bulan Ramadan diantaranya ada puasa, kemudian kita berpuasa sehingga mendapatkan apa dari berpuasa tadi? Maghfirah Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian maghfirah tadi, pertanyaannya siapa yang memberikan? Apakah karena Ramadan, apa karena puasa? Tetap kan kita kembali kepada musabbibnya, yaitu Allah. Baik, yang pertama kata dalam Al-Fiqhul Manhaji, Allah jadikan bulan Ramadan bulan yang mulia tadi dengan kata azim atau mubarak dalam hadis Nabi, karena banyak keutamaan, karena banyak pahala-pahala yang Allah kemudian hadirkan dengan wasilah ibadah-ibadah di dalamnya. Banyak ibadah-ibadah yang kemudian dengan wasilah itu, sebab itu kita bisa mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kita rangkum karena kebetulan juga kajiannya fikih, ya, kita rangkum secara singkat. Yang paling utama tadi apa? Tentu yang namanya puasa adalah puasanya itu sendiri, as-siyam atau as-saum, ya, bisa siyam, bisa saum. Dalam fikih kita akan jumpai. Nah, Ustadz ini ditanya dalam kitab itu babnya disebutkan kalimatnya apa? Tanya kepada Pak Imam. Nanti akan kita jumpai kadang-kadang as-siyam, kita siyam, kadang-kadang saum, bisa siyam, bisa saum. Kalau kita mungkin gampangnya siyam misalkan kita jumpai dalam
ayat yang sering dibaca, kutiba alaikumus syiyam, oh iya syiyam, atau juga nanti saum. Maka nanti timbul perdebatan di antara ulama, sama enggak saum dengan syiyam yang kita terjemahkan puasa? Maka ada ulama yang mengatakan sama, saum dengan syiyam maknanya sama. Ada juga yang kemudian mencoba membedakan, saum dengan syiyam itu beda, yang saum itu lebih luas daripada syiyam menurut yang membedakan. Dengan dalil apa? Dengan dalil diantaranya adalah apa yang kemudian diajarkan kepada Siti Maryam, seorang perempuan yang salihah, yang Allah tiupkan ruhnya kepada rahimnya sehingga melahirkan seorang Nabiullah Isa tanpa atau melalui proses biologis, dengan tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu atau yang terjadi ketika itu fitnah-fitnah ya, logis lah kira-kira kita kalau melihat ada seseorang yang melahirkan anak misalkan tanpa melalui proses biologis, kan begitu ramai sehingga orang banyak memfitnah, ngomongin Siti Maryam yang solehah ini. Maka Allah ajarkan langsung, kalau mereka datang kepadamu bicara menanyakan tentang perihal ini, maka jawablah. Jadi jawabannya meredam fitnah-fitnah ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Inni nazartu lirrahmani shauma. Bilang aja kalau mereka pada nanya, aku bernazar shaum. Shaumnya apa? Falan ukallimal yauma insiya. Shaum dari kalam, shaum dari bicara. Nah, maka ada ulama yang kemudian membedakan, mengatakan as-shaum lebih luas. Artinya apa? Saum dari bicara saja, dari tidak meninggalkan. Saum itu artinya menahan. Nanti dalam fikih akan kita jumpai makna saum adalah apa? Al-imsak, menahan. Menahan dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, menahan ada lagi makna menahan yang lebih luas. Hatta cuman menahan dari bicara, saya nggak mau ngomong, maka saum. Saya kemudian tidak mau bergerak, maka saum dari bergerak. Nah, ini bagi yang membedakan. Jadi saum artinya menahan atau imsak tadi ya, imsak. Nah, imsak juga nanti ada rame juga bagaimana hukumnya imsak yang ada di masyarakat secara uruf. Kalau zuhur subuhnya misalkan 4.40 begitu kan, 10 menit sebelumnya ada waktu imsak. Ini juga setiap tahun jadi perdebatan ya kan. Perdebatannya apa yang mempermasalahkan? Karena yang namanya puasa itu adalah al-imsak anil muftirat. Imsaknya kapan? Dari terbenam matahari, dari terbit fajar. Terbit fajar imsak, tidak ada imsakan 10 menit gitu kan ya, bagi satu pandangan yang lain. Kalau kita kaji komprehensif, makanya hati-hati dulu, kita kaji komprehensif, buka kitabnya lebih banyak, akan kita jumpai nanti. Misalkan satu kalimat yang saya beberapa majelis saya viralkan ini, terutama paling tidak untuk santri-santri kami, walaupun kemudian tidak terlalu viral karena saya juga bukan orang viral begitu ya. Saya kemudian hadirkan satu kata yang diberikan menjadi solusi dalam kitab Al-Iqna, yaitu apa? Kata taqdimul imsak. Taqdim al-imsak. Jadi ada al-imsak, ada taqdimul imsak. Taqdim itu artinya apa? Mengedepankan. Seperti kita dalam sholat ada pembahasan jamak takdim begitu ya. Jamak takdim takhir kan begitu. Kalau takdim berarti dikedepankan. Kita menjamak zuhur dengan asar, dikerjakan di waktu yang pertama, yaitu zuhur, namanya takdim, dikedepankan. Kita jamak maghrib dengan isya, dikerjakannya di waktu yang pertama, maghrib, maka dikedepankan, namanya takdim. Kebalikannya takhir. Ada satu kata yang menjadi solusi tentang imsak ini dalam kitab Al-Iqna, yaitu apa? Kata takdim. Takdimul imsak.
atau nggak usah pakai Arab terlalu Arab lah, takdim imsak gitulah kira-kira kita sadur dalam bahasa Indonesia, nggak usah pakai mul-mulan begitu ya, takdim imsak. Jadi mengedepankan imsak. Kalau kita tadi pakai jam-jaman ya, andaikan sekarang misalkan subuhnya 4.40, yang 4.30 nya itu kan imsak. Oke lah kita pakai 4.40, namanya imsak. Imsak secara syariat, secara hukum fikihnya wajib, hukumnya wajib. Yang 4.30 itu imsak, namanya bukan, hakikatnya adalah takdimul imsak, mengedepankan imsak. Hukumnya sunnah, bahkan sunnah hukumnya. Lagi-lagi 4.40 namanya imsak, 4.30 takdim imsak, mengedepankan imsak. Imsaknya didahulukan, gampangnya begitu. Yang 4.40 memang secara fikih, secara istilah wajib, jangan lagi kita makan. 4.40 sunnah. Dari mana sunnahnya? Kebiasaan Nabi. Memang ada kemudian istilah mengakhirkan sahur, kan begitu. Di antara kesunahan kita puasa adalah mengedepankan berbuka dan mengakhirkan sahur, kan begitu. Nah, mengakhirkan sahur itu kita contohnya tentunya adalah Nabi, bukan 5 menit sebelum yang imsak 4.40 tadi yang wajib, sekalipun boleh-boleh saja. Ini kan bicara sunnah. Maka sunnahnya Nabi itu berhenti dari sahurnya bagaimana dalam riwayat? Nabi berhenti dari sahur Nabi apa? Qadra ma yaqra ahadun khamsina ayah. Kira-kira seseorang baca 50 ayat. Selesainya sahur Nabi ke azan, berarti imsak yang sesungguhnya kira-kira 50 ayat. Yang kalau dalam waktu ijtihadi kira-kira 10 menit. Yang kalau kata yang merokok ya 2-3 batang barangkali begitu, 2-3 batang dulu 10 menit. Nah itu bahkan sunnah. Jadi takhir itu yang sunnah, misalkan kalau kita makannya 15 menit begitu ya, sekarang misalkan 4.30 ya, maka kira-kira 4.14 takhir insyaallah, atau jam 4 juga takhir insyaallah berhentinya. Nah, pas yang kemudian sekarang kita lihat jadwalnya adalah imsak. Hakikatnya adalah takdim imsak, mengedepankan imsak. Kalau kita tanya di luar, tapi ada itu di luar orang-orang kalau pas waktu imsak ditanya nggak boleh makan, udah cepetan minum, cepetan minum. Seakan-akan memang itu imsak yang disebut secara istilah tadi. Itu yakin, seyakin-yakinnya pasti termasuk yang awamun nas, itu termasuk yang awamnya. Yang awamnya. Secara umum insya Allah tidak ada yang kemudian beranggapan yang 5.30 tadi imsak itu imsak secara fikih. Maka lebih tepatnya tadi kalau mau diberikan solusi, takdim imsak. Dalam penjadwalan misalkan ada titik ya gitulah, titik, sehingga dengan menambahkan kata ini selesai memberikan solusi untuk umat ini. Baik, apa tadi? Bicara tentang puasa ya, ibadah-ibadah. Yang pertama tadi adalah puasa sekaligus hukumnya. Dari ibadah-ibadah tadi ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Yang pertama, ibadah pertama puasa, jelas hukumnya adalah wajib. Nanti pembahasannya sama ketika membahas rukun Islam, baik itu puasa, baik itu nanti zakat, sholat. Nanti kita akan masuk bab sholat. Di awali atau di pembukaan ada hukum tentang sholat. Sepakat semuanya adalah ulama, hukumnya adalah wajib. Bahkan kemudian apa? Pemerintah itu kalau memperhatikan atau ada mahkamahnya begitu ya, itu yang diurusi adalah perkara-perkara agama juga sebetulnya. Misalkan ada orang tidak sholat, ada orang tidak puasa, apa dalam fiqhul manhaji, maka orang tadi dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar itu boleh kita laporkan kepada mahkamah. Ada orang misalkan nongkrong-nongkrong, ini kalau kita sesungguhnya bicara tentang hukum, mahkamah yang kemudian di dalamnya nilai-nilai agama lebih diangkat menjadi satu qadha, menjadi satu perundang-undangan.
Dalam fikihnya itu kita boleh laporkan. Sama seperti pencurian, ada orang nyuri, laporkan, kan begitu. Tidak hanya pencurian, pelanggaran juga terhadap hak Allah, kita laporkan kepada mahkamah. Mahkamah nanti memanggil orang ini, ditanya kenapa engkau tidak sholat, kenapa tidak puasa. Jawabannya nanti bisa dua. Apa kata orang ini? Aku tidak puasa yang pertama karena apa? I'tiqadan atau juhudan, karena mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban sholat. Bisa jadi karena yang kedua, aku tidak puasa, aku tidak sholat. Jawabannya karena apa? Karena takasulan, karena malas. Bisa dua macam, dia meninggalkan puasa. Bisa karena juhudan, mengingkari puasa itu nggak wajib, nggak usah puasa-puasa, nggak usah sholat-sholat. Intinya apa sih buat dari puasa itu? Kan taqarrub kepada Allah. Saya udah dekat sama Allah, saya sudah menjadi wali Allah, nggak usah puasa. Saya tampilan saya dohirnya fasik-fasik saja nggak apa-apa, yang penting hakikat saya. Hati-hati juga nanti bicara tasawuf, tetap ada marhalah-marhalahnya. Ada yang namanya syariat dulu, ya, nanti thariqah, nanti hakikat. Tidak bisa kita langsung baru masuk Islam menjadi mu'allaf tiba-tiba langsung hakikat menjadi wali Allah, syariatnya tidak paham, tidak sholat. Hati-hati ya, hati-hati. Tetap yang namanya kita beragama, yang paling utama dulu syariat kita kuatkan. Syariat kita kuatkan. Ditanya tadi ada dua macam. Kalau jawabannya juhudan, saya mengingkari kewajiban puasa, maka apa pertama? Dinasehati, diajak, berdialog, yustatab dalam bahasa fikihnya, agar dia bertaubat tentang kewajiban puasa itu bagaimana dalilnya dan seterusnya. Kemudian kalau dia bertaubat, walhamdulillah. Kalau dia sampai tidak bertaubat, sampai sudah dikasih dialog pun bagi saya tetap puasa itu tidak wajib, maka apa? Yuqamu alaihil had, diberikan had, hukuman, ya. Sebagaimana masalah zakat, misalkan Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, sampai segitunya. Lagi-lagi bukan cuma masalah curi mencuri, ya, masalah tidak menegakkan hak Allah. Bisa kita cek nanti dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Jawaban yang kedua, kata orang ini, ya mudah-mudahan paling tidak jangan sampai karena juhudan kita. Apa? Karena mutakasilan. Kenapa nggak puasa? Kenapa nggak sholat? Saya malas. Ya, semoga mudah-mudahan, walaupun juga ini tidak jadi hal yang bagus atau gembira begitu ya. Saya malas. Nah, kalau malas tetap kemudian diberikan nasihat dan lain sebagainya, tapi tidak diberikan had. Beda pelakuannya kepada orang yang mengingkari. Dari ibadah-ibadah Ramadan ada yang hukumnya tadi wajib, ada yang sunnah. Kita mulai yang wajib dulu. Yang wajib apa? Dua macam saja di bulan Ramadan. Puasa itu sendiri, as-shaum atau as-shiyam. Nanti berikutnya ada apa? Ada zakat. Zakat apa? Zakatu al-fitr, ya, zakat fitr atau zakat fitrah. Ada dua istilah yang digunakan. Yang pertama al-fitr. Kalau al-fitr ini pendekatan lafaz dan makna. Kalau fitrah ini pendekatan makna. Karena ada juga kemudian lagi-lagi rame juga, enggak ada itu fitrah, yang benar fitri. Nanti jangan kaget juga ada. Nih dalilnya, bahwa faradallahu ta'ala zakat al-fitri so'an min tamrin. Lihat, zakatul fitr, Allah mewajibkan zakat fitr satu so' dari tamar, dari korma. Zakat fitr enggak ada dalam hadisnya disebutkan zakatul fitrah. Nanti ramai juga. Maka perlu kita ngaji terus, komprehensif, lebih banyak lah begitu ya, kalau ada pandangan-pandangan, sehingga bisa kemudian mengambil sikap. Dua-duanya boleh. Kalau al-fitr pendekatannya adalah lafaz dan makna. Kalau fitrah makna saja.
Maksudnya apa lafaz dan makna? Kalau al-fitr, pertama lafaznya ada dalam hadis Nabi, dalam nasnya memang yang ada al-fitr dalam nasnya. Kayak tadi Allah faradallahu zakatal fitr, Allah mewajibkan zakat al-fitr. Nanti al-fitr itu apa? Al-fitr itu artinya berbuka, al-fitru atau al-iftar, berbuka. Zakat yang dikeluarkan ketika kita berbuka. Kita puasa ada dua macam berbuka, ada berbuka yang sifatnya harian, al-fitr al-yaumi, yang setiap hari kita berbuka ketika maghrib. Ada al-fitr asy-syahri yang sifatnya bulanan, setelah 1 bulan kita berpuasa kemudian kita berbuka bareng-bareng, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Bahkan kemudian itu merupakan hari atau salah satu hari yang diharamkan berpuasa. Di situ kita berbuka. Makanya ada Idul Fitr. Salat Id yang di Id Fitr adalah hari raya semua berbuka. Tidak boleh puasa, bahkan haram. Salat Idul Fitr, salat yang dilakukan pada hari semua berbuka. Nah, maka zakat fitr, zakat yang dikeluarkan ketika orang sudah berbuka, khususnya nanti kalau bicara sunnahnya, sunnah mengeluarkan zakat fitr itu nanti adalah pada hari 1 Syawalnya sudah masuk atau sebelum imam naik mimbar, sebelum khatib naik mimbar, pada hari itu kalau kita mau bicara kesunnahannya. Karena sesungguhnya bicara zakatul fitr, di antara maknanya adalah agar hari itu orang-orang yang berhak mendapatkannya pun merasakan kebahagiaan, sehingga tidak dikhawatirkan kalau dikasihnya dari beberapa hari sebelumnya udah kepake, udah habis berasnya misalkan pada hari haknya nggak punya apa-apa. Maka sunnahnya ya, tapi mubahnya boleh nanti dikeluarkan bahkan dari awal Ramadan pun boleh. Lagi-lagi al-fitr, pendekatan lafaz ada dalam nafsnya, juga pendekatan makna. Sekaligus kalau lafaz berarti maknanya adalah berbuka. Kalau fitrah itu pendekatan makna, dalam nafsnya tidak kita jumpai memang, tapi ada kemudian dalam nafs yang lain yang kemudian dari makna nafs tadi terlahirlah kata al-fitrah. Sehingga bukan tidak ada dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab ulama terdahulu kata al-fitrahnya ada, sehingga kemudian diterjemahkan zakat fitrah. Intinya yang kemudian kita dengar ada di masyarakat dari zaman bahula, bisa jadi memang, bisa jadi salah kaprah, bisa jadi juga tidak salah kaprah, bisa jadi memang ada rujukannya. Dalam masalah zakat fitrah ada rujukannya dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, ini pendekatannya adalah makna. Lafadznya dalam nas tidak ada, tapi maknanya ada. Apa maknanya? Makna tentang zakatul fitr. Di antara faidah dalam hadis Nabi disebutkan dari zakat al-fitr itu adalah pertama apa? Tu'matan lil masakin, memberikan makan kepada orang miskin. Yang kedua adalah apa? Ini yang kedua, tuhratan lis-shaim, tu'matan lil masakin. Yang kedua, tuhratan, sebagai pembersih untuk orang yang berpuasa yang mengeluarkan zakatnya tadi. Pembersih, dibersihkan sehingga kemudian dia kembali kepada fitrahnya. Maka dari kata tuhratan lis-shaim, makna dari tuhratan lis-shaim, keluarlah kemudian lafaz al-fitrah, dibersihkan sehingga kembali kepada fitrahnya, maka zakatul fitrah. Begitu ya. Jadi yang wajib dalam ibadah-ibadah Ramadan ini adalah apa? Dua saja, puasanya dengan zakatnya, yang kemudian tentu kita tahu dari rukun Islam. Yang lain-lainnya berarti hukumnya adalah sunnah. Misalkan apa tadi yang paling identik? Sholat tarawih, hukumnya sunnah. Tapi sunnah yang kemudian kata ulama disebutkan tidak afdol,
tidak utama seseorang ada di bulan Ramadan dia berpuasa kalau dia tidak qiyam. Kita lihat hadisnya, itu hadisnya percis dari ujung sampai ujung sama, cuma satu kata yang beda. Satu riwayat soma, riwayat yang lain qoma. Maka saking samanya ini, ulama mengatakan ini identik banget. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sering kita dengar ya dari guru-guru kita, siapa yang berpuasa, puasanya adalah puasa wajib, puasa Ramadan dengan penuh keimanan, meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang didapat? Ghufira lahu, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain, man qoma, sama. Qoma artinya berdiri, qiyam. Qiyamul lail di dalam Ramadan namanya adalah at-tarawih. Sama, mannya sama, qomanya doang yang beda. Ramadannya sama, imanan sama, wahtisaban sama, ghufira lahu sama, ma taqaddama sama, min dzambi sama, cuman beda soma dengan qoma. Soma siyam, saum puasa, qoma bangun malam salat tarawih. Maka ulama kemudian tidak utama orang kalau di bulan Ramadan dia puasa tanpa dia mengerjakan qiyam, karena tidak ada lagi yang namanya qiyam yang disebut dengan tarawih, namanya khusus tarawih, tidak ada lagi kecuali di bulan Ramadan. Di bulan yang lain qiyamul lail, Ramadan khusus at-tarawih. Makanya yang kemudian diantara yang kita rindukan suasana Ramadan, ada suasana yang berbeda. Habis buka, zaman dulu kita ya, habis buka kemudian sambil panginas berangkat ke masjidnya. Udah buka kira-kira langsung pengen berangkat ke masjid. Yang biasanya Isya itu belum berangkat, nunggu azan. Ini kita dari sebelum azan pun sudah pengen ke masjid, bertemu teman-teman anak kecil ya. Ini suasana yang dirindukan, jangan dihilangkan ya. Rindu ada apa? Ada sholat tarawih. Sholat tarawih, sholat yang kemudian nanti perdebatan juga tentang rakaatnya, apakah 8, apakah kemudian apakah 7 ya. Katanya kalau Muhammadiyah 8, kalau NU 20, kalau Islam KTP tidak sholat tarawih. Yang penting kita bukan yang ketiga, mau yang 8 maka dengan riwayat Aisyah, aku tidak melihat Nabi di Ramadan atau di luar Ramadan mengadakan qiyam lebih dari 11 rakaat. Tidak mengapa, silahkan. Yang kemudian menambahkan 20 dengan beberapa hujah-hujah bahwa yang 8 itu atau 11 dengan witirnya itu yang dilihat oleh Aisyah dalam perjalanannya. Bahkan kemudian Umar ya melakukan sholatnya adalah dengan berapa? 20 rakaat. Nabi bersama sahabat ya 8, kemudian Umar menjadi 20, dan amalan sahabat itu adalah hujjah. Nabi 8 tapi lama bacaannya. Banyak persaksian sahabat-sahabat, Abdullah ibn Abbas, kemudian juga sahabat yang lain yang sering kemudian sholat dengan Nabi ya, langsung menjadi makmum dengan Nabi. Rata-rata mereka tidak kuat saking lamanya sholat malam Nabi. Jadi 8 tapi hakikatnya adalah lama. Maka Umar berijtihad dibikin 20 agar kemudian yang lama tadi ada istirahatnya. Karena memang namanya tarawih dari kata rohah istirahat. Ada hadits nabinya adalah apa? Bahwa Nabi sholat 4 rakaat thumma yatarawwah. Nabi sholat 4 rakaat, setelah 4 rakaat kemudian beristirahat. Maka ada kemudian yang memahami 4 rakaat 1 salam, tapi yang lebih kuat adalah 4 tadi maksudnya adalah istirahatnya, jedanya agak lebih lama setelah 4 rakaat. Adapun melaksanakan 4 rakaatnya ada riwayat yang lain, sholatul laili masna, sholat malam itu 2-2. Jadi tetap salam 2, nah baru istirahatnya agak sedikit lama. Mohon maaf kalau dalam tradisi beberapa orang tua kita begitu ya, kalau jeda 1 salam pertama doanya tidak terlalu banyak,
mungkin berupa pujian atau sholawat. Tapi kalau yang keempat agak sedikit banyak, ada doa agak panjang. Itu kemudian riwayatnya ke sana. 4 setelah 4 istirahatnya lebih panjang. Nah kemudian ada pendekatan bahasa juga. Ya mohon maaf ini bicara wawasan ya. Yang penting tidak Islam KTP. Ada pendekatan yang 20 bukan hanya masalah Umar. Karena itu adalah tarawih. Tarawih itu apa? Jamak dari kata tarwihah. Tarwihah itu 1 kali istirahat. Istirahatnya tadi dari mana? Setelah 4 ya. 4 istirahat. 4 lagi istirahat. Nah jamak itu nanti dalam usul ya, jamak itu adalah 3 lebih. Ada juga yang mengatakan jamak itu 2 lebih. Berarti istirahatnya harus 3 lebih. Mohon maaf, ini bicara tentang wawasan. Kalau kita 8 istirahat, 8 selesai, namanya tarwihah. Tapi kalau 20, 4 istirahat, 8 istirahat, 12 istirahat, 16 istirahat, 20 selesai. Ada 4 istirahat, sudah sah dikatakan jamak. Jamak dari tarwihah adalah tarawih. Nanti ada buku khusus bicara tentang tarawih dari masa Nabi, dari masa ke masa, khusus pembicaraan tentang tarawih. Ini perdebatan saja, lagi-lagi yang penting tidak Islam KTP ya. Bahkan di masa berikutnya adalah di masa siapa? Di masa di masa Imam Malik, bahkan menjadi berapa? 36 di Madinah. Karena apa? Karena ngiri dengan orang Mekah. Orang Mekah sholat tarawihnya sampai sekarang ya 20 rakaat. Setiap 4 rakaat yang tadi kemudian istirahat tadi, mereka gunakan apa? Mereka gunakan untuk tawaf. Karena adanya di Mekah, mereka bisa tawaf. 4 digunakan tawaf. Orang Madinah ya Allah enak banget, orang Mekah istirahatnya selingan 4 rakaatnya digunakan tawaf. Mekah hadir kemudian apa? Iri yang bagus, ini iri dalam kebaikan, menghadirkan fastabiqul khairat, jangan kalah sama orang Mekah. Maka setelah 4 itu mereka ngapain? Ditambah lagi, ditambahnya berapa? 4 rakaat lagi. Wah orang Madinah begitu harusnya. Jadi 4 yang tadi ada 4 istirahat ya, dikali 4 rakaat, 4 kali 4 36, makanya jadi 36. Itu sebab musababnya. Maka kita juga sama, masjid ini dengan masjid sebelah atau masjid di kampung, bukan malah kalau kita kan sebaliknya, siapa yang paling cepat kan gitu ya. Bahkan di kampung saya itu ada, di kampung saya anak muda lah begitu. Tapi padahal santri juga, santrinya akang saya itu kadang-kadang di tempat kami kan agak lama. Di tempat kami, mohon maaf, di kami di Cimande, di masjid kami ini itu bahkan 31 20 plus 11 ini amalan Kang Haji ini saya, guru di kampung, dia terbiasa kalau witir itu 11. Dia ingin ini pun tidak hilang, bisa dikerjakan bareng-bareng dengan jamaah, dan jamaah di kampung kan taat-taat juga ya, boleh nggak apa-apa ayo. Nah itu biasanya makanya santri-santrinya juga malah pindah ke masjid yang lain. Nah jadi malah kebalikan dari sifatnya para salaf ya. Maka kita sholat di sini nyaman, jangan ngiri dengan masjid yang memang lebih cepat misalkan, jangan begitu. Malah yang kita utamakan adalah kualitasnya ya. 8 boleh atau 20 juga boleh, atau nanti mau ditambah lagi malamnya juga boleh. Kembali kepada riwayat sholatul laili matna yang dikuatkan dalam 10 salam Syekh Ali bukan Ali As-Sabuni, itu ayatul ahkam, mu'allif 10 salam menguatkan tidak ada batasnya, bahkan lebih dari 36. Maka kita dari sini sudah selesai 8, mau nambah lagi malamnya boleh.
Ada pandangan kalau kita nambah malam kemudian ditutup dengan witir apa tidak? Ada pandangan enggak ditutup dengan witir. Itu juga pandangan tidak mengapa. Malamnya tambah lagi karena kita sudah witir, tidak usah witir lagi. Yang ini juga pandangan yang lain. Enggak apa-apa. Ada dalilnya. Ini singkat saja. Ada pandangan yang lain, berarti witir lagi. Witirnya menjadi 2 kali. Ya, itu juga pandangan yang lain. Atau sedikit saya terangkanlah lebih biar tidak salah paham. Yang pertama mengatakan tidak usah witir lagi karena ada 2 riwayat ya, ada 2 riwayat. Pertama apa? La witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Riwayat yang lain, ij'alu akhira salatikum witra. Jadikan salat malam yang terakhirmu itu witir ganjil. Jadi si ganjil harus yang jadi penghujung, si witir harus yang jadi penghujung. Yang lebih aman maka dari ini semua apa? Yang lebih aman, tidak ada perdebatan ya. Si ganjilnya di ujung, si sholat malamnya terus saja tanpa ada jeda witir. Misalkan mohon maaf, ini jangan menjadi memprovokasi. Sholat di sini sampai 8, kita tinggalkan. Nanti saya mau nambah lagi malam. Kemudian semampunya, kemudian ditutup dengan witir. Walaupun pas malamnya ternyata ketiduran juga, misalkan cuma niatnya saja, insya Allah terhitung juga pahala. Maka yang seperti ini tidak ada perdebatan, tidak ada perdebatan. Jadi misalkan ada yang keluar, oh itu jadi provokatif kalau begitu meninggalkan jamaah. Ini kan bicara hukum, tidak ada perdebatan. Perdebatan kalau apa? Kalau dia sudah witir duluan. Maka pandangan tadi yang mengatakan malamnya sholat aja, nanti tidak usah ditutup lagi dengan witir, karena Nabi pernah melakukan itu. Nabi sudah sholat malam, sudah witir, malamnya sholat lagi. Nah sholatnya Nabi tadi itu yang kemudian diperdebatkan. Ada yang mengatakan itu adalah sholat sunnah mutlak, ditambah lagi sholat sunnah mutlak, sehingga apa namanya tidak perlu witir, sudah itu mutlak, itu sholat malamnya udah selesai, itu mutlak. Nah itu yang kemudian pandangan yang lain. Ini pandangannya Ibnu Umar yang kemudian apa namanya mengamalkan witirnya ditutup lagi. Jadi yang pertama adalah mungkin kita bilang apa, ronde pertama lah, fase pertama ataupun bagian pertama itu witir, itu ditutup dengan witir, selesai. Malam witir lagi, ditutup dengan witir. Walaupun kita barangkali agak sedikit bingung hujahnya, tapi itulah paling tidak adalah pendapatnya Ibnu Umar ya. Jadi yang wajib puasa dan zakat, yang sunnahnya yang lain-lain juga adalah hidangan Rabbani, ibadah-ibadah Rabbani, hukumnya adalah sunnah. Dari mulai sholat atau qiyamul lail, bahkan di dalam puasanya sendiri ada kesunahan-kesunahannya. Dalam puasa sendiri terkait dengan puasa, misalkan apa? Terkait dengan melakukan buka dengan sahur. Bagaimana dalam buka kaidahnya yang sunnah? La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr wa akharu as-sahur. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama dia melakukan apa? Ta'jil. Ta'jil artinya apa? Menyegerakan berbuka. Jadi makna aslinya ta'jil bukan makanan berbuka, bukan makanannya, menyegerakan ya, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kalau sekarang diartikan makanan, ya memang asalnya salah kaprah, namun sepertinya sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya tidak mengapalah kalau sudah jadi bahasa Indonesia ya. Paling tidak karena kita belajar ilmunya, oh tahu asalnya sebetulnya bukan makanan tapi penyegeraan berbuka. Kesunahan yang ada di dalam puasa itu juga satu ibadah yang sunnah, menghadirkan pahala. Terus bagaimana berbukanya Nabi? Nabi itu berbuka dengan yang ringan-ringan kalau kita simpulkan. Ya, disebutkan apa? Nabi berbuka itu pertama, auqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru, dengan apa berbukanya? Yang pertama adalah dengan rutobatin, dengan korma yang baru matang.
Kalau nggak ada fa'ilam yakun, kalau nggak ada yang rutobatin, rutob ya, kita sering tahu rutob, maka apa dengan tamaratin, beberapa tamar, korma juga yang udah mateng lama, nggak ada juga, rutob nggak punya, korma nggak punya, maka apa kata kolak begitu ya, maka apa dalam riwayatnya hasawatin minma, dengan beberapa tegukan air. Nah ini sunnahnya berbuka ya, seperti kita barangkali berbuka bersama begitu pas maghrib ya, dengan yang ringan-ringan dulu. Ada korma tadi dihidangkan, nggak ada, kadang-kadang mungkin ada kolak ya, dengan yang ringan dulu, baru kemudian sholat. Setelah sholat baru kemudian boleh yang lebih berat, yang ringan dulu. Al-qalil qabla al-katsir, ada kaidah mengatakan yang qalil, yang sedikit sebelum yang banyak ya. Nanti sahur juga sama, jangan lupa ya, di hari pertama, seminggu pertama perlu sahur. Karena apa? Memang sahur itu menolong untuk kita lebih kuat secara umum ya. Maka dalam sebuah riwayat, ista'inu bit'amis sahar ala siyamin nahar, minta tolong dengan makanan sahur untuk berpuasa di siang hari. Secara umum orang kalau sahur lebih kuat, nggak sahur maka lemes secara umum ya. Tapi tidak berarti kalau begitu intinya kan kuat nggak kuat. Saya mah kuat, apalagi sudah minggu kedua ketiga, ngeles lah, nggak usah puasa. Bukan itu, bukan masalah kuat dan kuat. Ada riwayat yang lain yang harus kemudian kita pegang, apa? Keberkahan. Nah ini keberkahan sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ada keberkahan. Sahur itu untuk apa? Saya nggak perlu makan. Nggak apa-apa nggak makan juga dalam fikihnya, walaupun dengan tegukan air. Ini yang paling penting, keberkahan. Ya, baik jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada lagi bicara tentang berbuka, kesunahan yang lain, bersedekah, ngasih makan kepada orang yang berbuka. Mohon maaf, coba tolong dilihat, barangkali kalau di masjid makmur, tolong dilihat barangkali ke kampung ada musola kecil, tanya ke DKM-nya, ini kalau buka bareng ada enggak yang ngasih makan, yang ngasih bukaan? Oh nggak ada Pak, di sini Pak. Biasanya ada, tapi ya kadang-kadang ya seadanya lah. Coba lihat, akan manfaat. Coba bergerak sedikit. Baik Bu, nanti saya kasih. Biasanya apa ya, saya kasih sehari 50 atau 20 lah buat beli gorengan, dikali 30 hari. Wah luar biasa. Coba bergerak sedikit keluar. Saya melakukan itu di dekat tempat saya. Kalau di perumahan insya Allah cukup makmur lah. Coba bergerak keluar, mereka senang sekali memberi makan kepada orang yang berbuka. Maka apa pahalanya? Man fattara sha'iman falahu ajru sha'im la yanqusu min ujurihi syai'. Pahalanya adalah apa? Mendapatkan pahala sebagaimana dia atau pahalanya orang yang berpuasa tadi, tanpa berkurang sedikit pun. Tapi tidak berarti kemudian kalau begitu saya nggak puasa, udah dapat pahala puasa. Bukan begitu. Maksudnya adalah mendapatkan pahalanya. Tetap kewajiban puasanya tetap kepada kita masing-masing, fardu ain. Nah jamaah yang dirahmati Allah, dikit lagi ya, saya persingkat satu lagi deh. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji disebutkan apa di antara faedah berpuasa, ibadah-ibadah Ramadan di dalamnya tadi adalah apa? Hikmah dan pelajarannya. At-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan hablum minallah hablum minan nas. Kita sering mendengar kata itu. Ikatan atau hubungan kita dengan Allah juga dengan manusia. Nanti ada unsur yang kaitan dengan Allah, juga ada tentang atau kaitannya dengan manusia. Duribat alaihim dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Orang mukmin harus menjaga dua hal ini. Tidak cukup yang satu tanpa yang dua, tidak cukup yang dua tanpa yang satu. Ada orang mungkin dia taat, ibadahnya bagus, tapi tidak baik dengan tetangganya, tidak akur dengan temannya.
tidak soleh. Ada orang mungkin bagus dengan tetangganya, dia kalau ketemu dengan saya senyum, menyapa, ngobrol juga enak, tapi kalau setiap saya lewat maghrib dia masih di pos, masih apalah nongkrong. Tapi saya lihat sering kalau di pekan kedua puasa dia udah nongkrong, sudah makan, padahal orangnya baik, dengan tetangga baik. Tidak cukup, dua-duanya perlu kita hadirkan. Nah, Ramadan menguatkan hubungan kita dengan Allah. Ada yang sifatnya tadi hablu minallah, dari sholat misalkan, bahkan dari puasa itu menguatkan muraqabah pengontrolan Allah kepada kita. Ya, kita berpuasa menahan dari yang membatalkan. Kira-kira berani apa tidak? Seperti waktu kita masih kecil, nyumput, nggak ketahuan orang tua kita makan sedikit lah, nyuri, nggak berani kan? Puasa menguatkan muraqabah, atau nanti dalam istilah agamanya adalah al-ihsan. Muraqabah, Allah memuraqabah kita, mengontrol kita. Al-ihsan, kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Kalaupun Allah tidak melihat kita, sesungguhnya Allah melihat kita. Itu puasa. Ya, zaman kecil kan tadi kita berani ngumpet, nanti lanjutin lagi puasa. Coba sekarang kita ngapain? Sia-sia. Puasa meningkatkan taqarrub kita kepada Allah, ibadah yang menguatkan hubungan kita kepada Allah. Salat, apalagi jelas dalam salat kalau kata Syekh Qardawi dalam kitabnya Al-Khasa'is Al-Amah lil Islam, salat itu ada mukalamah di dalamnya. Ada apa? Ada mukalamah, ada ada dialog kita dengan Allah sebetulnya. Nah, dalam Al-Fatihah barangkali pernah saya sampaikan, dalam kita membaca Al-Fatihah bukan cuma qomat kamit kita membaca Al-Fatihah. Dalam sebuah riwayat di situ ada kemudian dialog kita dengan Allah. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, dalam riwayatnya, dalam Rawa'il Bayan disebutkan sesungguhnya ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ada dialog. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim, asna alayya abdi, sama artinya memujiku. Asna, hamida, asna, hambaku memujiku. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, wa li 'abdi ma sa'al, majjadani rabbi wa li 'abdi ma sa'al. Hambaku mengagungkanku dan dia berhak mendapatkan apa yang dia minta. Dia minta jalan yang lurus, dia berhak mendapatkan itu. Ada mukalamah. Belum yang lain-lain. Kita ruku juga sesungguhnya bagian kita tasbih, mensucikan Allah. Dialog juga. Ada doa-doa yang kita panjatkan, dialog kan, minta kepada Allah. Rabbighfirli warhamni. Ya kan? Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, cukupkanlah aku, tinggikan derajatku, berikan aku rezeki, berikan aku hidayah, berikan aku wa'afini, afiat, sehat wa'afiyah, kesehatan. Itu kalau kita dalam nih nggak ada covid dan sudah sehat, Allah sehatkan sudah. Ya, sehat Allah jaga langsung dalam sholat kita. Mungkin barangkali banyak dari kita yang belum menyadari itu. Ya, juga ada ibadah-ibadah yang unsur sosialnya ada. Ya, karena tadi unsur sosial seperti tadi ngasih makan, ini unsur sosial. Nanti ada zakat juga, ya, unsur sosial. Ada kemudian apalagi fidyah, ada unsur sosialnya. Selain dia adalah memang ibadah perintah Allah, ada unsur sosial juga, kita memberikan kepada orang lain, sehingga menguatkan ukhuwah kita, menguatkan juga bagaimana habl kita, ikatan kita dengan manusia. Bahkan puasa itu sendiri dalam Al-Fiqhul Manhaji, di antara faidahnya adalah bagaimana kita merasakan bahwa orang-orang yang fuqara, yang makannya jarang, dia menahan dari lapar dan dahaga, bukan di bulan Ramadan saja, makannya mungkin dia sehari sekali saja. Ada yang begitu. Jangankan orang yang fuqara, mohon maaf, cerita anak kuliah lah. Anak kuliah, ada satu orang cerita
Dulu zaman kuliah saya kalau makan itu, makan uduk pagi itu dibagi dua. Pagi dimakan setengah kata dia, nanti siang dimakan lagi. Ada cerita begitu. Langsung ke saya. Ada teman saya dulu waktu di Lipia ngekos bareng sama saya itu. Itu makannya apa? Makan kalau mie itu dipotong dua, mie dipotong dua, mie. Indomie dalamnya dipotong dua. Ini bukan fukoro ya, karena orang namanya orang kuliah ngirit-ngirit juga nggak punya uang. Ya fukoro juga lah statusnya dia, ya kan? Dibagi dua, masya Allah. Begitu. Saya juga sama. Saya tuh kalau pulang habis ngajar sore itu mungkin kalau sekarang nggak akan terulang. Masa beli somai pakai nasi, somai jadi lauk pakai nasi, nggak kepikir. Ya somai aja makan, misalkan anggap itu makan malam, ya somai aja. Masa somai pakai nasi zaman kuliah dulu ya kan, karena dalam somai ada bumbu-bumbunya kan enak tuh ya, tinggal pakai nambah nasinya jadi makannya agak banyak. Somainya cuma beli waktu ingat cuma 3.000 waktu itu, 3.000 udah dapat, yang penting kan ada bumbu-bumbunya ya kan. Dan ada orang-orang yang tadi menahan lapar dan dahaganya bukan hanya di bulan Ramadan, jadi ibadah sosial. Dan ibadah sosial juga ini penting terakhir barangkali ya, penting ibadah sosial juga penting. Kita lihat beberapa riwayat secara singkat dalam surah Al-Ma'un. Kita sering mendengar tentang orang-orang yang mendustakan agama. Di antara ciri orang yang mendustakan agama dalam ayatnya apa? Wa yamna'unal wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Juga sama oleh ustaz kita dalam surah Al-Fajr tadi juga disampaikan, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, makan itu terkait ibadah sosial, maka dia termasuk orang yang mendustakan agama. Tentang ciri orang munafik, ayatul munafiqi salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Semua kaitan tentang ibadah sosial, pergaulan dengan orang lain. Dia berjanji, dia ingkar, bicara bohong dengan orang lain semua. Bicara berarti dengan siapa? Dengan orang lain. Bohong, munafik. Ibadah sosial ini penting. Wa idza tumina khana, dikasih amanat dia berkhianat. Ini juga terkait ibadah sosial. Munafik ya. Bahkan terakhir ya, dalam bab tauhid ada bab tentang tawassul terakhir. Bab tawassul, di antara tawassul itu adalah at-tawassul dengan amal soleh, menjadikan amal soleh sebagai wasilah, perantara agar sampai kepada maksud kita. Ya, ada 3 orang dalam gua, masyhur barangkali riwayat ini. 3 orang dalam gua, dia ingin keluar dalam gua tadi, terjebak ada sokhroh. Dalam Sahih Bukhari ada batu yang besar begitu ya, dia nggak bisa keluar. Maka dari ketiga orang ini bertawasul, mencari wasilah perantara berupa amal soleh. Yang pertama dia bertawasul, ya Allah, kalau seandainya amal solehku ini, apa amal solehnya dia? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Selalu kalau dia punya sapi dengan air susunya, selalu diberikan ini untuk kedua orang tuanya dulu sebelum anak dan istrinya. Luar biasa. Ini ada sahib saya satu pesantren, alhamdulillah masih menjumpai orang tuanya, sakit setiap hari beliau layanin, setiap hari beliau jumpain. Saya juga mungkin kalah dengan beliau, teman saya satu pesantren ini, tiap hari nyuapin orang tuanya. Birrul walidain. Ya Allah, ya, kalau seandainya ini adalah amal soleh yang aku lakukan untuk mendapatkan ridhamu, fafarij 'anna mimma kunna fi min hadhihi sakhrah, berikan aku jalan keluar. Apa yang terjadi? Tanfajaratis sakhrah, itu batu yang besar bergeser tapi sedikit, belum bisa keluar. Orang yang kedua juga dia bertawasul dengan amal solehnya. Amal solehnya adalah apa? Amanat. Dia punya karyawan, dia seorang pengusaha begitu, punya karyawan. Satu waktu ketika pembagian gaji, si karyawannya enggak ngambil gaji, hilang entah kemana. Nah, uang ini kemudian dia putar, menghasilkan satu ternak yang banyak. Datang si karyawan tadi, datang lagi kemudian meminta gajinya, haknya dia, itu punyamu, ternak yang begitu banyak diserahkan, berarti adalah menjaga amanat. Berdoa lagi, Allah, kalau seandainya amal yang aku lakukan ini adalah untuk mendapatkan ridhamu,
Fafarij 'anna mimma kunna fi min hadhihi sokhrah, berikan aku jalan keluar. Apa yang terjadi? Fanfajaratis sokhrah, itu batu yang besar bergeser lagi, tapi tetap 3 orang ini belum bisa keluar. Orang yang ketiga kemudian dia bertawasul juga dengan amal solehnya. Apa amal solehnya? Diceritakan dia punya sepupu perempuan yang dia sangat mencintainya, sampai dia berhasrat ingin menzinahinya. Satu waktu anak perempuannya membutuhkan uang, datang kepadanya, dia tawarkan, boleh aku serahkan uang ini, aku bantu, tapi dengan iwad, dengan balasan. Apa balasannya? Aku menzinahimu. Ketika dia berada di antara kedua, di depannya, di antara kedua pahanya, apa kata si perempuannya ini, sepupunya? Jangan kau pecahkan, tutup ini dengan cara yang tidak halal. Langsung dia kemudian terperanjat, menjaga kehormatan jiwanya, ifatun nafas, dan uangnya itu diserahkan tanpa iwad. Yang tadinya minta balasan tanpa iwad. Kita lihat ke semua-muanya. Yang pertama birrul walidain, maka ini adalah amal soleh. Amal soleh kaitan dengan apa? Dengan orang lain, sosial. Yang kedua adalah tadi adaul amanah, amanah dengan siapa? Karyawannya, berarti apa? Amal sosial. Yang ketiga adalah apa tadi? Seorang yang memberikan sedekah kepada sepupunya tadi tanpa iwad, tanpa balasan, sudah diikhlaskan. Juga apa? Amal soleh. Amal solehnya apa? Amal sosial. Maka lagi-lagi mari kemudian diantara pelajarannya, semoga menguatkan amal soleh kita, baik yang sifatnya menguatkan kedekatan kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia, atau kemudian yang disebut dengan kesolehan sosial, yang mana dalam riwayat Bukhari tadi sampai-sampai amal soleh secara sosial bisa dijadikan apa? Dijadikan wasilah untuk sampai kita kepada maksud kita. Dengan 3 hal tadi, amal soleh tadi bergeser, batu yang besar sehingga 3 orang ini bisa keluar dari gua. Baik, barangkali ini diantara hukum beberapa ibadah dalam Ramadan dan hikmah yang ada di dalamnya yang bisa kita dapatkan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang disusun oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan, barangkali ada yang mengkonfirmasi. Ya, fadhal. Ya. Oh ya, betul. Ya, baik. Saya tambahkan lagi karena terskip seperti buru-buru ya. Karena memang ini kajian fikih kita rangkum gitu dalam satu pertemuan begitu ya. Tapi nanti kalau sudah sampai kepada babnya kita rinci lagi. Karena rinci ini juga cukup banyak nanti ya. Karena kita masih dalam pembahasan sholat. Bagus juga tadi ada tambahan tentang sholat syuruk. Bahkan sholat syuruk nanti tidak hanya di bulan Ramadan. Yang ada sholat subuh, kemudian kita mengisi dengan zikir, dengan boleh kemudian baca Quran, apalagi sekarang ada lagi tadarus tadi, kita baca Al-Quranul Karim sampai datang kemudian syuruk, dan setelah syuruk tentunya adalah sholat setelah syuruk ya. Kalau setelah akal pas syuruknya termasuk waktu yang dimakruhkan kita untuk melakukan sholat. Ada 5 waktu yang dimakruhkan, kita sering ulang ya. Yang 3 waktu terkait dengan peredaran matahari ketika syuruk, ketika matahari lagi tengah-tengah, dan ketika kemudian ghurub, dan 2 lagi terkait setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Jadi setelah syuruknya dalam riwayat adalah qadra rumhin, sekitar 1 tombak, yang kemudian ulama berijtihad waktu kira-kira 10 atau 15 menit. Maka seperti tadi kalau nggak salah 554 atau 555 ya, maka berarti 6.010 atau 6.05 maka kita boleh sholat syuruk. Apa kemudian fadilahnya? Mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan sempurna, pahala seperti haji dan umroh. Juga ada apa tadi? Tadarus juga sama, tadarus. Bahkan ini juga sama, bicara qiyam tadi. Kalau kita kaitkan puasa, tidak utama orang yang berpuasa kalau tidak qiyam. Juga nanti kaitan qiyam juga erat dengan kaitan dengan tadarus. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat syafaat amal dari 2 macam ini, orang yang berpuasa dengan orang yang bertadarus saling berebut ingin memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya.
pahala puasa, mengatakan aku ingin memberikan syafaat kepada orang ini yang berpuasa karena dia telah menahan lapar dan dahaga di siang hari. Pahala qiyam, ya, dan juga mohon maaf, ini qiyam atau tadarus ya? Ya, kita fokuskan ke tadarus dulu. Itu kalau nggak qiyam tadarus ya. Ya, qiyam dengan puasa. Kayak qiyam dengan qiyam lagi kaitannya. Tapi tadarus juga menjadi satu kekhasan juga di dalam puasa atau bulan Ramadan. Kenapa? Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi itu bertadarusnya, memurojaah begitu ya, bacaannya, hafalannya Al-Qur'anul Karim, melakukan tadarus itu dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan. Makanya nanti sebetulnya makna tadarus itu adalah apa? Hah? Ada yang baca, ada yang nyimak. Itu sebetulnya yang sejatinya tadarus. Kalau sendiri tilawah saja. Tilawah bagus enggak? Bagus juga, enggak apa-apa. Tilawah juga bagus. Setiap huruf yang kita baca tentu menghadirkan kebaikan. Satu huruf adalah 10 kebaikan. Ada orang yang baca yang sudah bagus, hatta orangnya juga masih terbata-bata, maka dia juga mendapatkan kebaikan. Ini juga bagus. Tapi sejatinya adalah yang namanya tadarus adalah apa? Diperdengarkan. Mungkin setelah tarawih ada kumpul 2-3 orang dengan seorang guru ngajinya, baca 1 lembar dibenerin, baca selembar dibenerin, 1 malam 1 juz selesai. Mohon maaf, lebih utama daripada kemudian orang baca 1 juz sendiri. Ini bicara utama ya, bukan bicara ini bagus itu nggak bagus, bukan. Tilawah juga tetap punya fadilah tersendiri. Tapi hakikatnya tadarus adalah apa? Didengerin bersama-sama, dibenarkan yang salah, sebagaimana Nabi melakukan tadarus dengan atau kepada malaikat Jibril alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, fadhol. Kenapa? Lailatul Qadar ya. Nanti juga ada kemudian Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Terjadi perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar. Di antara satu pandangan misalkan adalah dalam riwayat disebutkan Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Tapi yang menarik dalam Fathul Qadir disebutkan, kenapa banyak riwayat-riwayat pendapat tentang Lailatul Qadar? Kenapa banyak? Ada yang mengatakan Lailatul Qadar bahkan bukan di 10 hari. Jadi banyak pandangan-pandangan. Ini yang menarik untuk kemudian kita hadirkan. Apa kata Al-Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir? Agar kita semua menghadirkan al-hiras, ketamakan dalam melakukan amal ibadah tadi dari awal ya. Boleh nggak saya kan malas-malasan di awal, di pertengahan malas, saya pokoknya 10 hari terakhir saja. Hakikat kita tidak tahu, hakikat bisa jadi mungkin dia pertobatannya tinggi, Allah ridho kepadanya, Allah berikan Lailatul Qadar, Allah yang maha mengetahui, itu hakikatnya. Tapi kalau kita tidak begitu pandangannya, kalau untuk jiwa kita, maka yang kita hadirkan adalah konsep takwa sekuat-kuatnya. Ya Allah, pantas apa enggak saya dapat Lailatul Qadar, puasanya aja saya cuma nahan lapar dan dahaga, puasanya puasa awam, bukan yang kata Imam Ghazali ada puasa berikutnya dalam Ihya yang khawas, yang khusus, ada lagi khawasul khawas. Saya mah cuma lapar dan dahaga doang, batin saya, jawarih saya masih tidak puasa. Apalagi kalau puasanya sudah pikirannya juga puasa, masih jauh. Saya puasa tapi masih mikir nanti buka apa ya. Bulan Ramadan bagi saya adalah bulan dimudahkan dapat bonteng suri. Bulan Ramadan bulan dimudahkan dapat promo-promo, masih mikirnya begitu. Ya Allah, pantas apa tidak? Boleh kalau untuk diri kita. Sehingga kemudian kita kuatkan, kita maksimalkan, kita hadirkan al-hiras, kita hadirkan ketamakan di dalam beribadah. Jangan terlewatkan sekalipun sholat tarawih. Sekali sholat tarawih kelewat, maka ada satu kisah sahabat-sahabat, jadi panjang ya, terakhirlah. Ada satu kisah sahabat yang disebut dengan al-bukaun as-sab'ah, 7 sahabat yang menangis, jumlahnya 7 orang. Di antaranya adalah seorang bernama Abdullah ibn Mughaffal, yang diceritakan dalam satu peperangan, perang Tabuk, ingin mengikuti perang tapi nggak punya bekal.
Perang Tabuk udah mah dia jauh, sudah mah kemudian ya butuh logistik yang banyak, logistik kurang, dia nggak punya bekal, datang ke Nabi ingin tebengan, nggak ada tebengan juga. Artinya apa? Dia tidak bisa mendapatkan kesempatan pahala dengan wasilah perang Tabuk tadi. Apa yang terjadi? 7 orang sahabat ini menangis, yang kemudian diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Apa? Wa a'yunahum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Matanya itu tafid. Tafid itu kalau dalam bahasa Arab ada namanya faidonat. Faidonat itu artinya apa namanya? Artinya banjir. Jadi bukan cuma nangis-nangis kayak anak kecil nangis bentar ketawa lagi, tidak. Banjir, betul-betul menangis. Kenapa? Hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Sedih tidak bisa mendapatkan, tidak bisa berinfak untuk Allah ini. Kita kiaskan, kira-kira kita ketinggalan 1 kali tarawih, kita sedih apa tidak? Apakah biasa-biasa aja? Tadi lupa, tadi malam saya kan soalnya reunian, buka bersama saya sama teman. Udah buka bersama, udah mah maghribnya juga bukan pada waktunya, ngobrol, ngawangkong teberes-beres, ngawangkong terus. Ya maghribnya sih masih sholat, tapi isyanya sampai terus ngobrol, boro-boro tarawih isya juga kelewat. Udah gitu kita ngerasa biasa aja, masih ada hari-hari yang lain, nggak sedih, nggak ngerasa apa. Tadi lupa, hari kemarin saya lupa, padahal saya punya azam sehari satu juz, one day one juz. Tapi kemarin saya dilalaikan, meeting lagi, nggak berpikir nanti saya kodok besok saya, bukan 1 juz lagi, 2 juz sekalian. 1 juz mengkodok yang kemarin, 1 juz lagi. Untuk apa? Sebagai rasa bersalah saya, misalkan begitu. Tapi hati biasa saja, maka ada sesuatu yang harus diperbaiki dari hati kita. Kita mencontoh sahabat tadi, apa, al-bukaun as-sab'ah, sampai menangis, menyesali. Paling tidak mungkin kita nggak menangis, tapi ya Allah menyesali, kok begini-begini aja. Nah dari situ kemudian insya Allah terjaga terus. Ujung-ujungnya Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik, harus yang terbaik. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Yang harinya lebih baik daripada hari sebelumnya, maka dia orang yang rabih, orang yang beruntung. Tapi kalau man kana yaumuhu mithla amsihi, kalau sama-sama aja, fahuwa khasir, orang yang merugi. Man kana yaumuhu syarran min amsihi, lebih buruk dari sebelumnya, fahuwa mal'unun maghbun, orang yang terlaknat dan orang yang terlalaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita bisa melakukan amal soleh di bulan Ramadan ini dengan maksimal, dan Allah memberikan kita kekuatan dan menjadikan kita kembali kepada fitrah kita, dan ujung-ujungnya tadi hikmahnya bisa kemudian kita hadirkan, yaitu tetap menjaga bagaimana hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, juga hubungan kita, dan menguatkan hubungan kita juga dengan manusia, yang kedua-duanya adalah penting. Wallahu a'lam bishawab. Kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.